UAS, presentasi. Sehingga nanti 2 minggu itu kita akan gunakan untuk responsi. Ya, responsi itu artinya konsultasi ke Bu Puji, apakah yang paper yang sudah saya buat itu sudah benar atau belum, kekurangannya apa, seperti itu. Ya, itu namanya responsi. Jadi nanti 2 minggu kita gunakan untuk responsi. Nah, nanti pembagian kelompoknya seperti apa, kita akan sepakati besok, ya. Setelah materi uji hipotesa ini selesai. Oke, saya akan melanjutkan materi uji hipotesa yang minggu lalu kita sudah belajar teknik perhitungannya ya, langkah-langkah pengujian hipotesa itu seperti apa. Minggu lalu kita sudah belajar. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan mencoba bagaimana sih melakukan perhitungan untuk uji rata-rata dengan sampel yang besar. Nah, sampel besar itu berapa kita misalkannya? Misalkan di sini kita gunakan yang disebut sampel besar itu sampel antara N lebih besar daripada 30. Kan di 2 pertemuan sebelumnya kalau nggak salah ya, kita sudah belajar bagaimana jika N kurang dari 30 gitu ya, yang kita sebut sampel kecil, dan N lebih besar sama dengan 30 yang disebut sampel besar. Sampel besar. Angka 30 ini dari mana? Ini sudah standar ya, sudah standar perhitungan statistik sehingga misalkan kita akan mengerjakan skripsi gitu ya, kita harus punya paling tidak data itu 30 gitu ya, sehingga kita bisa gunakan untuk skripsi seperti itu. Uji Z, saya rasa kita sudah pernah mempelajari uji Z ini ya di beberapa pertemuan sebelumnya dan seringkali kita bahas kembali ya. Uji Z, dia merupakan uji statistik untuk rata-rata suatu populasi. Ya, uji statistik untuk rata-rata suatu populasi. Nah, uji Z ini dapat digunakan ketika N lebih besar daripada 30. Saya rasa pembahasan ini sudah pernah kita bahas gitu ya saat materi sebelumnya. Kalau N kurang dari 30, nanti uji T gitu ya. Kalau untuk N lebih besar dari 30, kita pakai uji Z. Atau ketika populasi terdistribusi normal. Ya. Atau ketika populasi terdistribusi normal dan nilai sigma diketahui. Sigma, ada yang masih ingat sigma ini apa? Ada yang tahu sigma ini apa? Ada yang ingat? Mbak Rizka? Nawal? Sigma ini apa? Sigma itu yang keseluruhan itu bukan, Bu? Bukan. Apa sigma? Standar deviasi, Bu. Standar deviasi. Bagus ya. Kalau sigma kuadrat? Standar deviasi dikuadratkan menjadi? Variasi. Variansi. Oke, ya. Ingat-ingat ya. Kalau mu ini adalah min atau rata-rata. Ya. Kalau sigma standar deviasi, sigma kuadrat variansi. Nah, rumus untuk uji Z diberikan pada slide berikutnya. Bagaimana menghitung uji Z untuk uji rata-rata sampel besar. Nah, ini rumusnya ya. Kita tinggal gunakan, saya rasa ini juga pernah saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Z sama dengan, apa ini namanya? Rata-rata dikurangkan, ini adalah rata-rata sampel ya, perbedaannya ya. Rata-rata sampel, terus ini adalah rata-rata populasi ya, dibagi sigma standar deviasi dari populasi dibagi akar N. N ini adalah ukuran sampel. Ya, saya ulangi untuk menghitung nilai Z-nya, dicatat ya. X bar ini adalah rata-rata sampel. Mu ini adalah rata-rata populasi. Di sini disebutkan bahwa hipotesa, hypothesized population mean, berarti rata-rata populasi yang dihipotesa, gitu, yang dihipotesis. Lalu kemudian ada sigma, itu adalah standar deviasi populasi, dan N adalah ukuran sampel. Ukuran sampel itu jumlah sampelnya ada berapa, gitu ya.
Wes gampang. Rumus ini silakan dihitung langsung, nanti ketemu Z-nya. Kita cari apa? Distribusi normalnya. Ya, setelah Z-nya sudah ketemu. Oke? Dari rumus saya rasa gampang ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita contoh penyelesaian. Seorang peneliti melaporkan bahwa gaji rata-rata asisten profesor itu lebih dari $42.000. Nah, kita ambil sampel 30 asisten profesor. Kita bisa pakai 30 karena tadi perhitungan sampel besar saat N lebih besar sama dengan 30. Artinya ketika 30 masih kita menggunakan rumus sampel besar. Saya ulangi. Seorang peneliti melaporkan bahwa gaji rata-rata asisten profesor lebih dari $42.000. Sampel dari 30 asisten profesor memiliki gaji rata-rata 43.260. Berarti kita bedakan ini apa? Asisten profesor ini adalah sampel, ya, rata-rata sampel. Rata-rata sampel tadi apa? X bar. Ya. Terus kemudian memiliki gaji rata-rata kebalik. Ini adalah rata-rata sampel ya. Yang ini adalah rata-rata sampel X bar. Yang ini adalah rata-rata populasi. Kemudian nggak kebalik saya. Rata-rata populasi itu apa tadi? Mio. Ya. Terus alfanya 0,05. Karena nanti kalau misalkan kita ditanya nilai, nanti kita hitung dulu ya. Uji klaim bahwa asisten profesor menghasilkan lebih dari $42.000 setahun. Dan standar deviasi, berarti standar deviasinya adalah 5,230. Oke, kita sudah punya X bar, kita sudah punya mu, kita sudah punya standar deviasi, kita sudah punya N. Yang kurang apa? Sudah semua? Ya, tinggal kita masukkan. Oke. Yang pertama, ini adalah langkah-langkah yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nyatakan hipotesis dan identifikasi klaim. Tadi yang dinyatakan hipotesis tadi apa? Seorang peneliti melaporkan bahwa gaji rata-rata ini. Ya, sampel, ini hipotesisnya yang bawah ya. Uji klaim, nah ini ya. Uji klaim bahwa asisten profesor menghasilkan lebih dari 42. Yang disebut uji klaim itu berarti hipotesis. Menghasilkan lebih dari. Ya. Uji klaim menyatakan kalau asisten profesor itu menghasilkan lebih dari. Sehingga H1-nya kita tuliskan min hipotesis tadi, rata-rata hipotesis lebih dari 42.000. Ini yang kita klaim. Ya, itu sebagai H1. Berarti H0-nya sisanya. Kalau H1-nya adalah lebih dari 42.000 yang diklaim, ya, berarti H0-nya ya sebaliknya. Berarti mu-nya kurang dari sama dengan 42.000. Terus kemarin kita lihat gimana? Apakah nilai Z itu ada di titik kritis atau tidak gitu ya. Kalau nilai Z ada di titik kritis, maka dia tolak H0. Jika tidak di titik kritis, maka terima H0. Seperti itu. Oke, kita tulis dulu. Nyatakan hipotesis dan identifikasi klaim. Jelas, tadi klaimnya seperti ini dituliskan. H0 adalah sisanya. Langkah yang kedua, temukan nilai kritis ya, karena kita bagaimana memilih terima H0 atau tolak H0 itu tergantung dari nilai kritisnya. Karena alfa adalah 0,05 dan pengujian ini adalah uji arah kanan, masih ingat ya kemarin ya, 0,05 gitu ya. Dan dia adalah uji arah kanan. Uji arah kanan yang kita uji adalah yang mu lebih besar sehingga dia uji arah kanan. Maka nilai kritisnya adalah Z sama dengan 1,65 dari mana? Dari hitungan rumus yang kita berikan tadi. Z sama dengan, nanti kalian hitung sendiri ya. X bar, min, mu, dan seterusnya. Dari rumus yang kita sampaikan di awal. Kita temukan nilai Z-nya adalah 1,65. Ya, ini sudah jelas, ini sudah jelas, ini sudah jelas, ini sudah diberikan. Selanjutnya kita akan hitung nilai tesnya. Oh, mohon maaf. Nilai Z yang ini kita dapatkan dari alfa ya.
Dari alfanya 0,05 ya. Dari alfanya 0,05. Kemarin itu kita mencari nilai 1 min alfa ya. 1 min alfa itu 0,95. Lalu kita lihat di tabel distribusi normal ya. Tabel distribusi normal. Kalian harus punya pegangan tabel distribusi normal. Dengan nilai alfa yang sekian dan 1 min alfa itu sekian, kita akan dapatkan nilai distribusi normalnya adalah 1,05 positif. Karena nanti ada positif, ada negatif ya. 1,65 positif. Maka itu nanti kita gunakan di sebelah sininya. Ya, kita gunakan untuk nilai tes. Seperti itu. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masukkan rumus yang tadi diberikan. Ya. Z sama dengan X bar dikurangkan mu dibagi standar deviasi dibagi akar 30 ini N-nya. Kita temukan adalah 132. Ya. Sedangkan tadi kita ada area Z-nya adalah 1,65. Intinya ya. Kita area Z-nya tadi plus 165. Lalu kita temukan nilai kritisnya, ya. Nah, ini ada langkah 4. Buat keputusan, kita perlu membuat keputusan. Karena nilai uji hasilnya adalah plus 1,32, di mana nilai tersebut itu nilai kecil, lebih kecil daripada nilai kritisnya, yaitu 1,65 yang kita peroleh dari tabel distribusi normal tadi, ya. Dia lebih kecil, sehingga uji tesnya ini dia tidak berada di daerah nilai kritis. Karena nilai uji tidak berada di area nilai kritis, maka kita tidak boleh tolak H0. Maka kita bisa terima H0. Di sini disebutkan jangan tolak H0. Nah, kemudian ketika kita tidak tolak H0, artinya apa? Artinya kita perlu meringkas hasilnya. Tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa asisten profesor tadi berpenghasilan rata-rata lebih dari 42.000 dolar setahun. Artinya apa? Berarti kalau tidak nilai uji tidak masuk pada nilai kritis dan tidak diperoleh tidak dilakukan tolak H0 gitu ya. Artinya di sini disampaikan dianggap bahwa asisten profesor tadi tidak memenuhi klaim, tidak mendukung klaim bahwa gaji asisten profesor itu lebih besar daripada 42.000 dolar satu tahun. Sehingga kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, kita hasilnya nilai kritisnya adalah ini. Ya, nilai kritisnya kita ini. Nah, sedangkan nilai ujinya kita di sini, berarti kita nggak masuk di area nilai kritis yang ini. Ya, jadi dia adalah tidak tolak H0. Alias terima H0. Kita kemarin sudah belajar ya, bagaimana cara kita menolak H0 atau terima H0. Artinya, kita ambil kesimpulan. Oh, sudah tidak diberi kesimpulan ya. Kesimpulannya sudah sampai sini, bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa asisten profesor tadi berpenghasilan rata-rata lebih dari 42 juta setahun. Jadi kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa gaji asisten profesor itu di atas 42.000 dolar dalam setahun. Paham nggak pemaparan saya? Ada yang ingin ditanyakan? Kok ngeheng? Oke. Oh ya, Bu, saya mau nanya, H itu apa, Bu? Apa? H itu apa, Bu, yang dimaksud? Hipotesa. Yang minggu lalu saya tunjukkan. Hipotesa H0 sama H1. Itu sama kayak tingkat confidence level, kamu. Hipotesa itu kayak kita asumsi gitu loh. Kita melakukan asumsi. Jadi bukan kayak tingkat kepercayaan gitu, confidence level gitu, bukan.
Beda lagi nanti. Itu setelah kita hitung. Hipotesa itu cuma kita mengasumsikan. Jadi saya mengasumsikan misalkan H1 itu yang kemungkinan terjadi, kalau H0 itu yang kemungkinan tidak terjadi. Misalkan nih, saya mengasumsikan terkait COVID gitu ya. Hipotesa saya COVID ini akan selesai bulan Juni. Juni udah lewat ya. Bulan Agustus 2021 gitu. Dengan kondisi akhirnya kita pelajari kan kondisinya ini bagaimana penyebarannya. Jadi H1 yang saya tingkat keyakinannya yang lebih tinggi tadi, saya tuliskan H1. H1 adalah COVID selesai bulan Agustus 2021 misalkan. H0 berarti kurang dari sebelum Agustus 2021. Nah, sekarang kita lihat bukti. Kalau kita lihat bukti, ternyata kita hitung nilai kritisnya gitu ya. Hasil ujinya itu masuk dalam nilai kritis. Berarti kita menolak H0. Kalau menolak H0 itu berarti, oh tidak mungkin COVID ini selesai sebelum Agustus 2021. Berarti kita pilih H1. H1 yaitu COVID akan selesai di atas Agustus 2021. Seperti itu. Jadi hipotesa itu asumsinya. Asumsi yang diklaim apa, yang disampaikan apa, itu H1-nya. Ya, sisanya itu H0-nya. Oh, baik Bu, terima kasih. Nanti lebih jelas bisa dilihat rekaman saya yang minggu lalu, ya. Oh iya Bu, soal rekaman Bu, ini dari minggu-minggu sebelumnya ini Ibu belum ngasih saya rasa. Sudah, langsung dilihat di YouTube ya, sudah saya upload. Oh, langsung di YouTube? Langsung di YouTube saya, silakan dicari, ya. Sudah langsung saya berikan. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke. Saya buat umum lah, saya sampai ditanyai orang Padang, ada mahasiswa Padang konsultasi ke saya. Oke ya, saya lanjutkan contoh selanjutnya ya. Kak, pintunya tutup Kak. Saya lanjutkan contoh selanjutnya. Oke. Saya sambil meraba-raba gitu ya, karena kasusnya berbeda itu juga ceritanya akan berbeda. Jadi saya pun juga sambil meraba-raba. Oke, contoh yang kedua. Sebuah majalah nasional mengklaim bahwa rata-rata mahasiswa menonton televisi lebih sedikit daripada masyarakat umum. Oke ya, sebuah majalah nasional mengklaim, nah ini hasil klaimnya ini nggak tahu dari mana. Apakah benar-benar dari uji ataukah sekedar opini gitu ya. Kita kan nggak tahu, namanya mengklaim. Mengklaim bahwa rata-rata mahasiswa menonton televisi itu lebih sedikit daripada masyarakat umum. Rata-rata nasional adalah 29,4 jam per minggu. Kalau kita bilang rata-rata nasional berarti rata-rata populasi ya. Lalu kemudian standar deviasinya adalah 2 jam. Berarti standar deviasi ya, sigma ya. Sebuah sampel dari 30 mahasiswa, ini adalah N. Mahasiswa memiliki rata-rata, berarti ini rata-rata sampel gitu ya. Apakah ada cukup bukti untuk mendukung klaim pada ini alfa ya? Alfa sama dengan 0,01, kita akan cari nilai alfa 0,01, nilai Z-nya berapa, menggunakan tabel distribusi normal. Lalu ini akan menjadi nilai kritis. Ya. Nilai kritis. Ada yang kesulitan nggak mengakses distribusi normal? Boleh tanya ya. Harusnya semua di Google ada itu, tabel distribusi normal. Silakan nanti dicoba, ya. Oh, yang kayak soal kemarin itu ya Bu ya, yang tabel T itu ya Bu ya. Kadang saya Ya, agak tabel bingung T, Bu. beda. Kalau yang T itu beda. T itu berarti distribusi T. Kalau kita itu distribusi normal itu Z. Jadi tabelnya beda. Jadi jangan salah lihat. Ya. Kalau tabel T itu iya beda. Kalau tabel T itu untuk jumlah sampel kecil yang di bawah 30. Uji T itu. Kalau Z itu untuk sampel besar di atas 30. Tabelnya pun juga beda. T sama Z. Kadang saya itu belajar pelajarannya buku uji itu kayak gimana Bu ya? Kan bahannya itu kan bahasa Inggris ya kan. Jadi masa bahasa Inggris? Enggak lah. Yang Ibu kasih PR kemarin kan bahasa Inggris. Terus kan saya ngambil dari situ. Siapa ini meninggal ini?
Aditya Ayu Cahyanti. Ya Allah. Ada yang meninggal teklok kena COVID. Kalian jaga kesehatan ya. Baik tuh. Oke. Ya harus belajar ya. Jadi sebenarnya Bu Puji ini pun juga makanya kadang itu bahasanya aneh karena Bu Puji bahannya itu bahasa Inggris dan kadang supaya cepat Bu Puji langsung copy paste ke Google Translate. Jadi saya nggak ngetik satu persatu gitu loh. Makanya kadang bahasanya itu aneh karena saya pakai Google Translate. Ya kadang itu punya istilah bahasa Indonesia-nya ribet dibahasain ya. Waduh. Ini Iya. bahasa Indonesia ini kira-kira proper Soalnya apa ini lucu, harusnya? kadang itu lucu. Soalnya kayak misalkan eh, cheese square itu kan istilah bahasa Inggris. Harusnya di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan juga tetap cheese square. Tapi kan beda. Jadinya apa kemarin ya cheese square itu ya? Quadraci atau apa gitu ya. Lucu ya. Karena istilah memang yang di bahasa Indonesia kan itu harusnya tidak berubah itu dipaksa di bahasa Indonesia kan itu agak lucu. Tapi nggak apa-apa ya, kita belajar. Saya sebenarnya pengen soalnya materinya itu semua bahasa Inggris gitu, tapi karena masih semester 2 jadi nggak apa-apa lah saya bahasa Indonesia kan. Nanti kalau Kemarin sudah saya tuh semester 3, sibuk Bu nyari apa ya ketemu kan si Alfa kan, tapi nanti kalau ditanyain si Alfa dari mana gimana jawabnya, waduh nanti didapat dari tabel T loh. Masa boleh jawabnya kayak gitu? loh ya nggak apa-apa, ya hasil dari semua itu udah tahu harusnya. Kalau yang sudah belajar statistik pasti sudah tahu. Nilai itu dari mana standar deviasi, udah nggak perlu dijelaskan lah. Itu nilai standar deviasi. Itu nilai uji T kayak gitu. Itu sudah rahasia umum lah. Artinya bukan hal yang patut dijelaskan secara detail. Ini loh, datanya ini loh, ini seperti itu. Saya rasa enggak lah, enggak harus seperti itu. Yang penting Anda nilainya udah benar aja. Terkait tugas Ya, kemarin takutnya ya. dikira Nanti nyontek Bu, takutnya Bu. ya, saya sih akhirnya tutup mata mau nyontek atau enggak, abisnya enggak kelihatan ya. Yang penting nanti pas presentasi bisa gitu aja. Baik Bu, terima kasih. Tapi nyontek nggak teliti itu kelihatan kok. Sudah hafal uji. Jadi ini harusnya kok gini kok jadi seperti ini gitu. Jadi udah hafal karena terbiasa. Saya lanjutkan ya. Tadi sudah ada nilai X-bar-nya sudah ada, mu-nya sudah ada, sigma-nya sudah ada, nilai alfa-nya sudah ada sehingga kita bisa menemukan nilai kritis dari Z. Kita tinggal melakukan uji. Nah, hipotesanya apa? Dia bilang mengklaim bahwa rata-rata mahasiswa menonton televisi lebih sedikit daripada masyarakat umum. Rata-rata nasionalnya adalah 29,4. Berarti kalau lebih sedikit dari masyarakat umum berarti lebih kecil dari 29,4 ya. H1-nya. H1 adalah mu lebih kecil daripada 29,4 rata-rata masyarakat umum. Kita klaim seperti ini. Kita diklaim seperti ini, identifikasi dulu. Artinya berarti H0-nya adalah sebaliknya. Sisa dari kurang 29,4, artinya lebih besar sama dengan 29,4. Sekarang kita akan lakukan hitung nilai kritis. Alfanya 0,01 dan pengujiannya adalah pengujian arah kiri. Kenapa pengujian arah kiri, Bu? Karena dia kurang dari 29,4. Klaimnya adalah kurang dari 29,4. Jadi dia dilakukan uji arah kiri. Yang arah kiri, yang sebelah sini. Ya, kita hitung 0,01. Nilai Z-nya berapa? Oh, nilai Z-nya min 2,33, Bu, karena nilai arah kiri berarti min. Ya, bergantung nilai ininya ya, kanan atau kirinya. Lalu kita lakukan nilai tes. Oke ya, berarti kurang lebih nilai kritisnya min 2,33. Sekarang kita lakukan nilai tes dengan rumus yang sudah diberikan. 27 min 29,4 dibagi standar deviasinya 2, N-nya adalah 30, akar 30. Kita hitung pakai kalkulator biasa, nilainya adalah min 6,57. Ya, kalau kita gambar, Z-nya berapa? Z-nya min 2,33. Ingat ya, kalau negatif itu kalau angkanya semakin besar berarti dia lebih kecil kan posisinya. Berarti kalau kondisinya seperti ini berarti nilai kritisnya adalah ini. Ya. Sedangkan hasil ujinya min 6,57 berarti kan di sini. Min 6,57.
posisi nilai uji berada di nilai kritis. Artinya apa? Kalau nilai uji berada di nilai kritis, maka tolak H0. Karena nilai uji min 6,57, dia berada di nilai kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga apa? Ketika kita menolak H0, artinya berarti ada cukup bukti. Ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa mahasiswa menonton televisi lebih sedikit daripada masyarakat umum. Sehingga klaim itu dinyatakan sesuai. Disampaikan ada cukup bukti. Gambar yang lebih baik bisa ditunjukkan seperti ini. Ya, nilai kritisnya segini. Ya, ini adalah nilai ujinya, berarti berada di nilai kritis. Artinya tolak H0. Kalau tolak H0, berarti yang H0 itu dianggap salah. Berarti kalau H0-nya salah, berarti kan H1 benar. Gitu loh. Ya, berarti ada cukup bukti kalau memenuhi seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih belum, Bu. Masih aman ya? Gampang ya? Ada yang merasa kesulitan? Jika tidak ada, maka saya lanjutkan. Oh ya, oke. Mas Abid silakan. Contoh yang ketiga, Yayasan Pendidikan Rehabilitasi Medis melaporkan bahwa rata-rata biaya rehabilitasi untuk korban stroke adalah rata-rata populasi ya. Rata-rata biaya rehabilitasi untuk korban stroke adalah $24.672. Untuk melihat apakah rata-rata biaya rehabilitasi ini berbeda di rumah sakit besar, seorang peneliti memilih sampel acak dari 35 korban stroke, berarti N-nya adalah 35, dan menemukan bahwa rata-rata biaya rehabilitasi mereka adalah 25.226. Jadi dia ngambil acak dari 35 mahasiswa, 35 sampel itu ya. Ternyata dia itu ngecek kok rata-ratanya itu 25.226. Kita di sini belum punya standar deviasi, sehingga kita nanti perlu menghitung. Ya. Oke. Nah. Oh, sudah dikasih ternyata ya. Standar deviasi populasi adalah 3251. Di sini sudah diberi, ya. Artinya nanti kalau saudara menemukan kasus yang standar deviasinya belum ada, kita tinggal menghitung rumus standar deviasi yang sudah pernah saya pelajari. Ya. Standar deviasinya adalah 3251 dan alfanya adalah 0,01. Dapatkah disimpulkan bahwa biaya rata-rata di rumah sakit berbeda dengan 24? Di sini dibilang hanya berbeda, tidak lebih besar atau kurang dari, gitu ya. Apakah dia berbeda dengan 24672? Sehingga ini dianggap klaimnya. Oke, saya akan menggambarkan hipotesis dan identifikasi klaim. Karena H1-nya ya yang diklaim itu adalah biayanya rata-rata berbeda, itu artinya tidak sama dengan 24675, kita klaim seperti ini. Artinya H0-nya berapa? Ya selain tidak sama dengan, berarti selain klaimnya, mu-nya sama dengan 24672. Oke, ini kita catat dulu. Selanjutnya kita hitung nilai kritisnya. Temukan nilai kritis, karena alfa sama dengan 001, ada alfanya ya. Dan pengujian ini merupakan pengujian dua arah. Kenapa? Karena ada sama dengan sama tidak sama dengan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana pengujian kiri, bagaimana pengujian kanan, dan bagaimanakah pengujian dua arah. Karena dua arah, maka hasil nilai alfa sama dengan 0,01 kita temukan melalui tabel bahwa nilai Z-nya adalah
min 2,58 dan plus 2,58. Karena dua arah berarti kita masuk plus dan minus. Gitu ya. Misalkan gini ya. Gini. Jadi nilai kritisnya adalah 2 tempat. Lalu kemudian setelah hitung nilai kritis, kita akan nilai uji hipotesanya, uji klaimnya. Ya. Kita tes. Rumusnya seperti ini. Z sama dengan 25226 tadi adalah rata-rata populasi dikurangkan rata-rata sampel dibagi standar deviasi dibagi akar N-nya. Kita hitung menggunakan kalkulator biasa, nilainya adalah 1,01 positif. Ya. 1,01 positif. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan gini ya. 2,58 gitu ya. 2,58 plus negatif min 2,58. Ini adalah nilai kritis, ini adalah nilai kritis. Apakah nilai 1,01 ini melewati nilai kritis? Ya belum, Bu. Tidak, ya berarti nilai uji tes tidak berada pada nilai kritis. Artinya apa? Kalau uji tes tidak berada pada nilai kritis, sehingga dia tidak boleh tolak H0, alias terima H0. Sehingga, apa yang disimpulkan? Jangan menolak hipotesis 0 atau terima H0, karena nilai uji jatuh di wilayah non-kritis. Artinya apa? Tidak ada cukup bukti yang mendukung klaim bahwa rata-rata biaya rehabilitasi rumah sakit tadi berbeda dari 24672. Artinya apa? Pada kondisi nyata, rata-rata biaya rehabilitasi di rumah sakit besar tadi ya sama dengan 24672 US dollar. Menarik ya? Biasanya pengujian seperti ini kita lakukan untuk kasus peramalan biasanya, alias forecasting. Kalau di informatika, kita banyak menggunakan forecasting. Beneran nggak sih kayak gini, beneran nggak gitu. Atau estimasi parameter seperti itu ya, itu biasanya digunakan untuk skripsi mahasiswa tingkat akhir. Hasil statistik ini kita optimasikan gitu ya, dengan tool tertentu, misalkan saya mau pakai Python, Bu, saya optimasikan hasil perhitungan statistik ini, sehingga saya bisa membuat aplikasi nih, Bu, gitu ya. Aplikasi pengecekan penyebaran COVID misalkan, itu ada Mas Dandi ya, saat ini skripsinya seperti itu. Aplikasi pengujian penyebaran COVID pada beberapa bulan ke depan, karena dia menggunakan beberapa data di beberapa bulan ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi, itulah mengapa mahasiswa informatika itu harus belajar matematika, statistik gitu ya. Karena dia harus menguasai juga teknisnya sebelum dia lakukan penyusunan sistem tadi. Ya, pembuatan sistem atau develop system. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Saya asumsikan sudah paham ya kalau nggak ada komen ya. Ini kita gambarkan ya. Area wilayah kritisnya adalah di sini, wilayah kritisnya di sini, dia tidak di wilayah kritis, maka terima H0. Oke, ya. Nah, kemudian p-value. Ini juga penting. Ya. Salah satunya dalam kasus forecasting gitu ya, p-value itu menentukan apakah data itu stasioner atau tidak. Kita bisa menghitungnya dengan perhitungan p-value. Ya. Nah, selain mencantumkan nilai alfa, banyak paket ya. Pada permasalahan statistika, komputasi gitu ya, dia memberikan nilai P atau disebut p-value. Sebenarnya tidak perlu di bahasa Indonesia kan ya, p-value aja. Untuk uji hipotesis. Nilai P atau p-value itu adalah probabilitas sebenarnya untuk mendapatkan nilai rata-rata sampel
atau nilai rata-rata sampel yang lebih ekstrim ke arah hipotesis alternatif. Entah itu lebih besar ataukah kurang dari jika hipotesis nolnya benar. Jadi jika H nolnya benar. Kapan kita H0 benar? Kemarin kan kita sudah belajar ya, yang kita bikin kotak itu ya. Kapan H0 benar, H0 salah gitu ya. Tolak H0, terima H0, apa yang akan terjadi ya? Minggu lalu kita sudah belajar, silakan diputar kembali videonya dari YouTube saya. Nah, nilai P atau definisi lainnya, nilai P atau p-value adalah luas sebenarnya di bawah kurva distribusi normal standar atau kurva lain, tergantung pada uji statistik apa yang digunakan, yang mewakili probabilitas rata-rata sampel tertentu atau rata-rata sampel yang lebih ekstrim terjadi jika H0-nya adalah benar. Bagaimana lagi definisinya? Contoh, orang peneliti ingin menguji klaim bahwa usia rata-rata penjaga pantai di Ocean City lebih dari 24 tahun. Klaimnya ya, lebih dari 24 tahun. Dia memilih sampel 36 penjaga, ya, N-nya, dan menemukan rata-rata sampel menjadi 24,7 tahun. Dengan standar deviasi 2 tahun, apakah ada bukti untuk mendukung klaim pada alfa 0,05? Temukan p-value. Hitung nilai P atau p-value. Langsung kita hitung. Yang pertama, nyatakan hipotesis dan identifikasi klaim. Tadi bilangnya klaimnya apa? Klaimnya lebih dari 24, ya. Berarti H1-nya lebih dari 24. Kita klaim. H0-nya adalah sisanya. Mu kurang dari sama dengan 24. Setelah kita nyatakan klaim, kita akan melakukan nilai tes. Ya, kita akan hitung nilai tes. Kita masukkan rumus. Z sama dengan 24,7 dikurang 24 dibagi 2 per akar 36. Kita hitung pakai kalkulator. Nilainya 2,10. Bu, kenapa kok tidak dihitung nilai kritis? Kan kita diminta mencari p-value ya. Tidak diminta untuk mengecek apakah dia tolak H0 atau terima H0. Tapi kita di sini diminta mencari p-value. Oke, sekarang kita hitung nilai tesnya adalah Z sama dengan 2,1. Lalu kemudian menggunakan tabel E, nah ada lagi nih ya, tabel E, nanti silakan dibuka ya, tabel E pada lampiran C. Ini nanti definisi ini dari mana Bu? Dari buku yang kemarin saya share ya. Tabel E lampiran C, nanti silakan Anda cek ya. Carilah luas yang sesuai di bawah distribusi normal untuk Z-nya 2,10. Ya. Nanti Anda akan cek ini, silahkan dicek. Silahkan dicek di buku yang kemarin saya berikan. Dari tabel itu nanti kita ada perhitungan nilai apa luas. Kita lihat hitung luas di bawah distribusi normal Z 2,10 itu berapa? Dari tabel C kita bisa menemukan 0,4821. Artinya ya. Artinya kalau kita sudah menemukan gini ya. Kalau ini adalah 0,4821 ya. Sedangkan setengah area pada distribusi Z itu adalah nilainya 0,5. Ya, kita sudah pelajari beberapa minggu lalu. Sehingga untuk menghitung nilai P, kebalik ya. 0,4 itu harusnya banyak banget ya. 0,4 berarti kan sini ya. Kan ini kayak tabel biasa ya, tabel apa namanya positif mesti telah dimulai dari nolnya di sini. Artinya 0,5
0,4821 itu ini. Masya Allah. 0,4821 ini, lah nilai P-nya ini adalah sisanya. Nilai P-nya. Dari mana? Karena setengah area distribusi normal itu adalah 0,5, sehingga nilai P-nya adalah 0,5 dikurangi 0,4821. Nilainya adalah 0,0179. Sehingga berapa p-value-nya? P-value-nya adalah 0,0179. Nanti sebenarnya ada teorinya lagi. Perhitungan ini bisa kita lihat, kita bisa gunakan untuk mencari stasioner data. Datanya itu stasioner jika P-nya, p-value-nya itu nilainya berapa. Itu nanti akan ada teorinya lagi. Ya. Jadi ini masih bagaimana mencari p-value. Definisinya apa? Akan kita bahas selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Berarti misal kalau kita kuliah tatap muka itu berarti harus ngoleksi ya. Harus ngoleksi ya, tabel-tabel itu ya Bu. Iya. Biasanya saya open resume, open note kalau statistik itu. Pegang tabel, pegang rumus. Karena statistik kan rumusnya banyak. Jadi saya perbolehkan memang. Baik Bu, terima kasih. Dan tabelnya itu ada yang buku, tapi sekarang kan lebih canggih ya. Kita cari di internet, kita print kan beres. Tapi biasanya saya nggak ngizinkan open HP, karena HP biasanya nggak untuk open tabel, tapi untuk contek-contekan sama temennya. Kalau offline biasanya HP diminggirkan, silahkan kamu buka tabel, buka buku, buka kertas, silahkan. Tapi no HP. Biasanya gitu. Cuman controllingnya agak susah kalau online kayak gini, jadi ya sudahlah. Kalkulator boleh kan Bu? Boleh kalkulator. Statistik itu boleh banget kalkulator, boleh banget tabel, boleh banget resume rumus, karena rumusnya banyak. Kuliah kalkulus pun kadang kalau memang pas dapat rumus banyak, saya izinkan biasanya untuk open resume. Padahal zaman saya kuliah itu nggak boleh sih sebenarnya open resume. Tapi kan saya dulu kan orang matematik, jadi rumus itu nggak dihafal, tapi dipahami. Karena kalian non matematik, jadi saya perbolehkan hafal pun juga nggak apa-apa dah. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Belum selesai. Ketika kita nilai P-nya sudah ketemu, terus kita masih diminta membuat keputusan ternyata ya. Buat keputusan. Dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya tadi berapa? Benar ya? Alfa 0,05 ya. Oke, benar. Dibandingkan dengan nilai alfa. P-value-nya adalah 0,0179. P-value-nya adalah 0,0179. Alfanya tadi 0,05. Karena kalau kita gambar, bingung deh. 0,01 sama 0,05 ini lebih besar mana? 0,05 ya. Ya, berarti alfanya 0,05 misalkan di sini ya. Saya anggap gendut ya. Gini. Terus habis itu nilai p-value-nya 0,01. Berarti di sini kan ya 0,0. Berarti dia di area yang lebih kecil daripada alfa. Ya, dia area yang lebih kecil dari alfa. Maka sebenarnya kita hitung nilai kritisnya aja ya. Ini bisa dihitung nilai kritisnya. Tapi di sini ternyata alfa juga bisa langsung dibandingkan ya. Karena dia areanya di area alfa, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka dia diminta tolakan 0. Jadi kita nggak pakai titik kritis ya, tapi kita pakai langsung nilai alfanya. Oke, benar. Karena yang kita lakukan adalah kita hitung p-value. Jadi nilai yang sudah ibaratnya sudah masuk dalam distribusi normal, hasil perhitungan distribusi normal. Ya, kalau yang tadi kan kalau uji tes itu belum kita masukkan dari distribusi normal, betul. Berarti kita nggak pakai nilai kritis, tapi pakai nilai alfa saja.
Alfanya 0,05, areanya di bawah alfa, jadi dia masuk dalam area alfa sehingga kita perlu menolak H0. Artinya kalau H0 ditolak, berarti H1-nya yang kita gunakan. Apa itu? Ada cukup bukti untuk mendukung bahwa usia rata-rata penjaga pantai lebih dari 24 tahun. Artinya klaim ini terbukti. Dah, gampang. Seringkali tantangan yang perlu dilumpuhkan gitu ya, pada masalah statistik ini harus pakai yang apa ya? Ini harus pakai yang apa ya? Ya, pertama yang harus kita ketahui, dia itu jenisnya jumlah sampelnya berapa? Ukuran sampelnya. Apakah dia lebih besar daripada 30 ataukah kurang 30? Karena rumusnya beda. Nah, selanjutnya kita pelajari bunyinya apa. Kalau kita ada bilang klaim, hipotesis, oh berarti kita akan melakukan uji hipotesa. Seperti itu. Selama kita tidak mendengar definisi hipotesis dan lain-lain, berarti kita pakai materi yang sebelum uji hipotesa itu apa ya? Saya lupa ya. Kelayakan itu ya. Kelayakan ya, Pak. Nilai kelayakan. Kalau sudah berbunyi hipotesa, berarti kita pakai uji hipotesa. Tapi untuk tabel Z dan tabel T akan tetap digunakan dalam semua kasus. Gitu ya. Begitu juga mencari rata-rata, mencari standar deviasi, mencari variansi akan digunakan pada semua masalah statistik dari awal sampai akhir. Mau statistika dasar atau statistika komputasi kita akan pakai. Ya, jadi harus hafal. Silakan saudara membuat catatan yang cantik gitu ya. Rumus-rumus statistika dari awal hingga akhir. Itu mungkin akan lebih memudahkan. Seperti itu. Oke, contoh yang lain. Seorang peneliti mengklaim bahwa kecepatan angin rata-rata di kota tertentu adalah 8 mil per jam. Sampel 32, N-nya 32. Memiliki kecepatan angin rata-rata 8,2 mil per jam. Rata-rata sampel, rata-rata populasi. Standar deviasi, sigma 0,6. Alfa 0,05. Apakah ada cukup bukti untuk menolak klaim? Gunakan metode nilai P. Oke, berarti kita akan lakukan, kita tuliskan H0, H1. Tadi klaimnya adalah, apa tadi klaimnya? Klaimnya adalah, ini ya, mengklaim. Berarti rata-ratanya sama dengan gitu ya. H1-nya adalah sama dengan 8. Kok 24? Wah, ini belum saya edit ya. Seorang peneliti mengklaim bahwa kecepatan angin rata-rata di kota tertentu adalah 8 mil per jam. Salah ini ya. Ini saya belum ngedit ini kayaknya. 8. H1 adalah mu-nya sama dengan 8 mil per jam. Ini adalah klaim. Berarti H0-nya mu tidak sama dengan 8. Benar ya? Seorang peneliti mengklaim bahwa kecepatan angin rata-rata di kota tertentu adalah 8 mil per jam. Ya. Sehingga yang lainnya tidak sama dengan. Oke. Terus kemudian hitung nilai tes. Nilai tes kita gunakan rumus ya. 8,2 kurangi 8 dibagi standar deviasi dibagi akar dari N. Oke, kita temukan nilai Z-nya adalah 1,89. Oke, kalau kita gambarkan 1,89, kira-kira sinilah ya. Misalkan ini saya ngarang ya, 1,89. Karena dia sama dengan dan tidak sama dengan, berarti dia uji dua arah. Uji kanan, uji kiri gitu ya. Terus kemudian, kita akan hitung Z-nya 1,89 ya tadi ya. Kita akan gunakan tabel E pada lampiran C. Sudah ketemu atau belum? Sudah mencari atau belum? Kita lihat luas daerah yang di bawah Z sama dengan 1,89 itu hasilnya adalah ini, 0,4706. Ya. Ini ya.
0,4706. Sehingga nilai P-nya kan ini. Ini adalah 0,5 ya. 0,5 berarti 0,5 dikurangkan 0,4706. Hasilnya adalah 0,0294. Ini adalah nilai P. P-value-nya adalah ini. Nah, setelah kita temukan P-value, kita akan hitung bandingkan dengan Z, dengan alpha. Alpanya berapa tadi? 0,02. P-value 0,0294. Nah, karena dia uji dua arah, ya, maka dia ada di ujung kanan juga di ujung kiri, ya, ujung kanan dan di ujung kiri. Sehingga nilai P-value-nya kita kalikan 2. Kan cuma luasnya aja kan, kita cari luasnya ya. Kalau luas kan tidak mempengaruhi negatif atau positif areanya, tapi berapa luas areanya. Maka P-value-nya kita kalikan 2, hasilnya adalah 0,0588. Nah, sekarang kita lihat alfanya berapa? Alfanya tadi 0,05. Sedangkan nilai P-value-nya adalah 0,0588. 0,0588. Artinya nilai P-nya ini lebih besar daripada nilai alfanya. Kalau nilai P-nya ini lebih besar dari nilai alfa, artinya terima H0, ya. Terima H0. Kalau tadi lebih kecil kan tolak H0. Terima H0. Kalau terima H0 berarti kita ambil yang H0 tadi kan rata-rata tidak sama dengan 8. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa kecepatan angin rata-rata adalah 8 mil per jam. Oke. Seperti itu. Benar nggak sih ya? Oke, kita lihat. Orang peneliti mengklaim bahwa kecepatan angin rata-rata di kota tertentu adalah 8 mil per jam. Ya benar, ini kayaknya kebalik di sininya. Dia kayaknya klaimnya yang dianggap tidak sama dengan. Ya, di akhir. Oke lah, intinya karena dia terima H0, maka yang kita ambil adalah yang hipotesis yang H0 yang kita pilih. Sehingga rata-rata kecepatan anginnya adalah tidak lebih dari tidak sama dengan 8 mil per jam. Seperti itu. Saya rasa sudah benar kayak gini sih. Ada pendapat lain? Atau ada masukan? Ini Bu Puji hanya memberikan perhitungannya. Nanti tantangan teman-teman saat tugas besar itu adalah mengaplikasikan. Mencari permasalahan, boleh pakai paper ya, boleh mengambil dari paper untuk dibahas kembali dan dipresentasikan menjadi tugas besar. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Kalimat penutupnya, masa lalu tidak dapat diubah dan masa depan masih ada di tangan Anda. Ini sudah saya sebutkan lagi ya, dan terus saya ingatkan, kita tidak usah mengingat-ingat yang kemarin, tapi kita harus memandang ke depan ya, untuk merubah masa lalu kita yang barangkali tidak baik. Demikian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Kita bertemu lagi besok, week 13, jam 1. Kita akan lanjutkan dengan uji sampel kecil. Ya, uji sampel kecil, kemudian selesai. Lalu kita akan persiapkan untuk tugas besar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri perkuliahan hari ini. Mbak Rizka, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, oke.
Baiklah, sekali lagi saya tadi mohon maaf ya karena ada miscommunication ya, gara-gara sinyal. Besok kita akan lanjutkan untuk minggu ke-13 kelas pengganti ya. Jam 1 sekali lagi linknya sudah saya berikan. Silakan dipelajari dulu materinya. Jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Besok juga kita akan membagi kelompok untuk tugas besar. Jadi harap hadir ya. Oke. Dengan demikian berarti kita bisa mengakhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Dan kita doakan untuk teman kita, kakak kelas kalian ya, yang baru saja dapat kabar dia wafat karena COVID. Mudah-mudahan mahasiswa saya yang ada di kelas ini selalu dilindungi Allah ya. Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Dan saya akhiri kuliah hari ini, sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.